ini? Sehat, Pak. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, ada baiknya dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi satu orang yang memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dengan Ya Allah, Bapa kami yang berkata, didahulukan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat anak kami. Seterusnya sebelum Bapak lanjutkan, ini Bapak akan mengabsen dulu. Dan terima kasih juga kepada kami, saya keuangan kita sudah bersih. Jadi saya Bapak akan mengabsen. Coba diperhatikan, didengarkan namanya. Alfon Ismail Zai, Ali Yarman Pelpanua. Oke, jadi baik, berarti semua hadir hari ini ya. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan, biar kami lebih semangat, mari dulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Ya, ini kami minta anak kami satu orang yang memimpin kita sebagai dirken. Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku, tiga isya. Berkibarlah benderaku, berkibarlah selama-lamanya. Ya, bagaimana, masih semangat? Oke, terima kasih untuk anak kami Putri. Baik, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang baru. Namun sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, silakan. Iya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, benar sekali, tepuk tangan. Jadi pada hari ini kita akan masuk materi yang baru, ya, yang berjudul norma dan keadilan. Ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nah, jadi setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, ya, dengan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning), maka siswa atau peserta didik, ya, mampu yang pertama, nah ini, memahami, ya, memahami pengertian dan macam-macam norma dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian tujuan yang ketiga ini, menunjukkan perilaku baik sesuai dengan norma secara benar dan tepat. Jadi sebelum Bapak lanjutkan, kita masuk ke pembahasan materi. Kira-kira mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mendengar yang dikatakan norma ini. Apa itu kira-kira menurut pemahaman kalian yang dikatakan norma? Coba satu orang yang memberikan pendapat. Ya, silakan dulu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Norma adalah sebuah kaidah atau aturan, ya. Nanti setelah ini silakan membentuk kelompok diskusi, ya. Kita akan menyaksikan video pembelajaran dan nanti di video pembelajaran itu, ya, silakan analisis, ya, amati apa yang ditampilkan. Kemudian nanti ada tugas, ya, yang Bapak berikan di LKPD dan Bapak peserta didik untuk kamu kerjakan dalam kelompok. Nanti ada 3 aspek penilaian yang Bapak berikan, ya, untuk hari ini. Itu yang pertama, penilaian sikap. Sikap ini, ya, penilaian ada 2, sikap spiritual
dan sosial. Penilaian yang kedua nanti penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian ketiga penilaian keterampilan. Silakan membentuk kelompoknya, kelompok belajarnya. Silakan bentuk dari sekarang. Silakan. Baik, jadi ini LKPD-nya silakan disimak nanti, ya. Sambil membaca-baca, dibaca dulu LKPD kita, kemudian nanti, ya, diamati video pembelajaran. Oke, jadi coba diperhatikan di sini semua dulu perhatikan video pembelajaran kita sambil diamati, sambil disimak, ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu norma-norma yang berlaku di masyarakat agar hidup kita bahagia dan sejahtera. Sekian penjelasan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Setelah anak kami menyimak tayangan video tadi, jadi itu tugas yang sudah Bapak bagikan di KPD. Silakan Anda diskusikan, ya. Silakan analisis, amati sesuai dengan video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama, ya. Kalau ada yang kurang jelas, yang tidak dipahami, yang ditanyakan sama Bapak, ya. Seperti itu. Panggung mereka ada yang menjelaskan bisa cepat selesai. Gimana? Udah siap? Siap, Pak. Oke. Jadi coba diperhatikan di sini supaya kita bisa saling memberikan pendapat dan saran, ya. Kita persilakan dulu satu kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusinya, dan para penanti yang lain silakan perhatikan hasil diskusi kelompok kawanmu. Kita mulai dari kelompok 1, ya, yang mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Yang lain coba perhatikan, ya, sambil juga menulis kalau memang ada yang perlu dicatat. Baik, kami akan menyampaikan salah satu diskusi atau perspektif kami yang telah kami diskusikan di kelompok 1. Jadi ini salah satu diskusi kami di kelompok 1, pengertian norma dalam kehidupan dalam masyarakat. Itu saja diskusi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok lain? Ya, kalau ada tanggapan dan pendapat, silakan. Ya, ya, silakan dari kelompok 6, ya. Ya, silakan dari kelompok 6. Kelompok 1 dicatat. Ya, pertanyaan dari kelompok 6. Baik, kami dari kelompok 6, kami mempunyai pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang terjadi jika norma atau peraturan tidak ada di lingkungan bermasyarakat? Ya, apa yang terjadi apabila norma itu atau aturan itu tidak ada di lingkungan masyarakat? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi, apabila norma tidak ada atau aturan tidak ada dalam masyarakat, jika norma tidak ada dalam masyarakat atau aturan, pasti dalam suatu masyarakat itu akan keliru atau terjadinya keributan. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kalau ada dari kelompok yang lain lagi, bagaimana? Ada lagi pertanyaan atau tanggapan untuk persentase dari kelompok 1?
Ada tidak? Tidak. Tidak ya. Oke ya. Jadi baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Jadi hasil dari kelompok 1 ya sangat bagus sekali ya. Dan mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah disampaikan mewakili masing-masing kelompok ya. Dan mungkin jawaban yang diberikan juga ya sudah cukup jelas. Baik, karena waktu kita juga ya kita akan mungkin selesai sekitar sebentar lagi. Jadi Bapak ingin menanyakan ya kepada anak-anak kami ya kira-kira sudah paham tentang yang dikatakan norma? Sudah ya? Nah, mungkin satu orang lah yang bisa menyampaikan sama saya apa itu yang dikatakan norma. Norma adalah kaidah atau aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat sekelompok orang dalam sebuah kehidupan bersama. Nah, jadi norma itu adalah sebuah kaidah atau aturan. Itu kira-kira tentang pengertian norma. Bagaimana? Sudah paham kan? Sudah Oke. paham. Tujuan yang kedua tadi mengenai macam-macam norma. Tadi ada berapa macam-macam norma? 4. Apa saja? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma. Iya, benar ya. Jadi baik, saya rasa itu saja materi kita pada hari ini. Ya. Dan sebagai pesan moral kita untuk anak-anak pada hari ini bahwa kita itu sebagai manusia harus taat akan norma yang berlaku di lingkungan kita. Ya. Jadi kita harus mematuhi norma yang ada di lingkungan kita. Seterusnya, ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu kamu tanyakan sama saya yang mungkin yang masih belum jelas? Bagaimana? Tidak ada ya? Oke, baik, karena tidak ada dan Papa yakin ini sudah paham semuanya ya materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya ya, jadi minggu depan kita akan masuk di materi yang baru, materi lanjutan ya tentang materi kita ini yang berjudul manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian penerapan norma-norma di lingkungan masyarakat. Seterusnya sebagai tugas di rumah ya, sebagai tugas di rumah tugasnya membuat clipping ya, clipping contoh norma kesopanan dan contoh norma hukum. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini anak kami bisa memahaminya dan terus baca-baca di rumah, dipelajari terus di rumah ya, sehingga lebih paham lagi. Jadi demikian saja. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya satu orang yang membawa kita dalam doa. Silakan. Sekretaris ya. Amin. Oke, terima kasih. Baik, jadi demikian saja pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Selamat siang, Yau.